지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang ada di sini. Kami perwakilan dari Wakil Guru Universitas Indonesia Surabaya dari kelompok itu ingin sosialisasi kepada teman-teman yang bermanfaat generasi berkarakter membangun identitas pemuda melalui nilai-nilai anti korupsi. Nama saya Gita Nursetriana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Marcella Aulia sebagai si Humas. Perkenalkan, nama saya Sinta Dia Paramita sebagai si acara. Perkenalkan, nama saya Nadia Gibranti sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Janira Udri sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Berumsat sebagai si dokumentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami ingin mensosialisasikan yang bertema generasi berkarakter membangun identitas pemuda melalui nilai-nilai anti korupsi. Bisa dilihat dari layar laptop ataupun layar di depan. Untuk pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah praktek penyalahgunaan kekuasaan untuk posisi yang menguntungkan pribadi, yang sering melibatkan suap, nepotisme atau penyalahgunaan dana publik untuk keuntungan pribadi. Nah, untuk slide selanjutnya kita bisa lihat indeks persepsi Indonesia korupsi di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2022. Bisa kita lihat dari indeks persepsi korupsi di Indonesia 2002 sampai 2022 yang paling tertinggi ialah di 2019. Apakah bisa tahu Mbak kenapa kok di indeks korupsi paling besar itu di 2019? Tidak tahu? Tidak tahu. Nah, karena di 2019 ini adanya pandemi COVID ya teman-teman. Jadi APBN negara dikucurkan untuk daerah-daerah itu belum tentu menyalurkan dananya 100% ke daerah-daerah tersebut. Pasti ada 10% atau 20% dana dari APBN itu diselewengkan ke dompet pribadi pejabat masing-masing ya. Nah, tapi untungnya di 2022 ini kita mengalami penurunan untuk indeks persepsi korupsi. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus melakukan sikap anti korupsi. Anti korupsi sendiri yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengungkap, dan memerangi praktik korupsi dalam segala hal bentuk dari semua kalangan, terutama generasi muda. Kenapa generasi muda? Bisa jawab? Ada? Oke, dilanjut. Mengapa pemuda? Pemuda sebagai agen perubahan karena kita masih memiliki energi, kreativitas, dan semangat untuk membawa perubahan positif. Dan juga di masa mendatang kita akan hidup. Nah, di sini ada studi kasus, mungkin teman-teman bisa lihat. Iya, saya Kak. Dan ini anaknya baik-baik aja kok Pak, tenang aja gitu. Pak, saya mau apa-apa. Ini kan informasi dari saya kalau sudah tidak sudah mau banyak perubahan. Tapi saya gak pernah makan uang itu Pak. Uang itu udah jelas semua. Komisinya pun gak pernah turun Pak. Cuma dari ibu aja Pak. Bener. Baik kan? Jangan percaya sama hal-hal begini. Bukan mewah. Hidup yang bawah. Makasih Kak, makasih Kak. Makasih. Nah, dari
film yang sudah ditayangkan tersebut, mungkin dari teman-teman bisa menangkap apa yang melanggar dari nilai-nilai anti korupsi yang telah dijelaskan. Mungkin Anda yang bisa menjawab. Nilai yang bisa diambil itu kejujuran. Yang tadi yang tanggung jawab. pokoknya jujur dan tanggung jawab. Nah, di sini saya mau menjelaskan film tersebut melanggar nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama memiliki integritas. Yang poin pertama yaitu jujur, karena memang yang diputarkan pemerannya itu tidak jujur dengan kondisi ekonomi sebenarnya, yang ternyata keluarga sederhana tapi dia memposting seolah kaya raya. Nah, tersebut untuk menarik investor untuk mau menginvestasikan dananya ke dia. Nah, itu termasuk pembohongan publik dan tidak jujur. Nah, untuk bagian tanggung jawabnya sendiri, karena tahu kan investasi bodong, yang seharusnya investasi itu menguntungkan investor, tapi ternyata investasi tersebut malah dialihkan ke dana pribadi yang menguntungkan diri sendiri, sehingga investornya menjadi buntu. Nah, itu termasuk di bagian tanggung jawab. Untuk selanjutnya yaitu di bagian kesimpulan dari sosialisasi ini, yaitu pentingnya membangun karakter yang kuat dan juga berintegritas sedari muda. Kenapa begitu? Karena untuk mampu menjadi agen perubahan dalam melawan korupsi yang melibatkan pembentukan nilai-nilai moral, maka harus ada pembentukan etika, moral, dan kejujuran sejak dini. Nah, serta pemberian pendidikan yang memperkuat kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi dalam membangun masyarakat yang adil dan berdaya. Dan bisa sedikit dipertegas bahwa kenapa kok harus pemuda yang turut terlibat. Di sini juga ada contoh sebelumnya, yaitu di keterlibatan komunitas pemuda. Kalau bisa dibaca dari layar, yaitu yang pertama adalah Indonesian Corruption Watch atau ICW. Selanjutnya yaitu Gerakan Pemuda Melawan Anti Korupsi. Dan gerakan ketiga yaitu Gerakan Pemuda Anti Korupsi, yaitu GEPAK. Yang terakhir adalah Komunitas Pemuda Anti Korupsi, yaitu yang disingkat KOMPA. Nah, ini semua adalah komunitas-komunitas anti korupsi yang bisa diikuti oleh pemuda. Jadi untuk kita yang masih sekolah itu bisa diterapkan ya nilai-nilainya apa-apa, yaitu inti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan yang kedua adil, berani diri, yang ketiga ada etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Itu untuk pemuda yang kita pelajar bisa diterapkan dari awal atau di kehidupan sehari-hari. Nah, demikian generasi berkarakter akan menjadi garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi di berbagai sektor kehidupan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan kata, salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know